Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina al-karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ضربت عليهم الذلات أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Fastabiqul khairat akhina fillah Ustazuna Azirwan Mustaqim beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sama-sama kita hormati imam masjid yang tergabung dalam majelis ta'lim Fastabiqul khairat yang berhadir pada malam hari ini, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Qahar yang juga membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Tentunya jamaah hadirin yang menyempatkan diri untuk datang pada malam sempurna halal bihalal merajut ukhuwah Majelis Ta'lim Fastabiqul khairat. Pertama-tama bapak-bapak sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini betapa kita merasakan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan dan yang sedang kita jalani. Perintah nikmat itu cuma satu, syukuri. Kalimat syukur yang sederhana itu adalah alhamdulillah. Tapi kata-kata alhamdulillah pun tak bisa dijadikan sebuah hal yang cukup dalam rangka membalut kalimat syukur. Butuh penjelasan yang sedikit mendalam. Masa-masa kami di pesantren dulu ada satu kitab I'anatut Talibin. Di dalam kitab I'anatut Talibin itu dijelaskan makna bersyukur itu, hadirin yang dirahmati Allah, adalah mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita punya itu jadi pertanyaan. Kalau punya tenaga, buat tenaga itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya harta, buat harta itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya jabatan,
buat jabatan itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya pengaruh, buat pengaruh itu pun mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya ilmu, buat pula ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah. Semua potensi yang Allah titipkan kepada diri kita, jika kita buat itu mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut bersyukur kepada Allah secara sempurna. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, kita pun memilikinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan ke ruh baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ceramah pertama saya pasca operasi. Seminggu sebelum lebaran, setelah pulang tabligh akbar dari Gunung Sahilan, sahur, saya wudhu, tiba-tiba Allah kasih cobaan yang begitu luar biasa. Ketika itu saya berpikir selesai hidup, saking sakitnya, saking parahnya. Alhamdulillah posisi sudah di Pekanbaru, di rumah di Jalan Kubang Raya, di Desa Tarebangun. Bawa ke rumah sakit, awal bros panam, cek darah, ronsen, USG, kasih obat pendeteksi kesimpulan dokter spesialis saya harus operasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini masih ada selang tertanam di ginjal. Jadi memang saya pikir ini kalau sempat acara besar, maka saya harus banyak mengeluarkan tenaga. Maka alhamdulillah, rupanya yang datang nih bapak-bapak yang dompetnya sudah fitri juga, saya tengok. Makanya posisi duduknya pun posisi lemah, letih, lesu, tak bersemangat. Ada yang kaki sudah tersorong ke depan, ada yang sudah mundur ke belakang karena kenyang satu, karena indak bapiti itu ya juga. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah berakhir. Saya di awal Ramadan itu, sebelum Ramadan tiba, ada jamaah yang bertanya kepada kami, Ustaz, iya, kapan kita Ramadan? Ya saya jawab, kalau Muhammadiyah itu tanggal 19. Muhammadiyah. Oh, aku enggak Muhammadiyah, Ustaz. Berarti ikut pemerintah tanggal 20 ya Pak ya kemarin. Tanggal 20 NU pemerintah tanggal 20. Saya pun enggak NU, Ustaz. Terus kau siapa? Aku orang Tarebangun, dibilang. Oh, berarti langsung aja lebaran, saya bilang. Enggak usah pakai puasa. Bagi sebahagian orang, Bapak Ibu, Ramadan itu kan momentum. Momentum memperbaiki diri, menimbun amal, merangkai jembatan ke surga agar ridho Allah terdapat pada hidupnya. Tapi bagi sebahagian orang, Ramadan itu tidak ada bedanya Pak dengan bulan-bulan yang lain. Kalau dibilang nggak Islam, dia marah. Dibilang kafir, dia bawa parang. Tapi siang Ramadan, rokok diisap, kopi diminum. Kalau bahasa kami di Jakarta ini udah bajingan tengik pula nih Pak. Alhamdulillah kita yang malam hari ini datang adalah orang-orang yang sudah berjuang 30 hari Pak. Nama perjuangannya Ramadan. Yang diuji bukan perut dan tenggorokan, tapi di atas itu ada ujian yang lebih dahsyat,
namanya ujian menahan hawa nafsu. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad, hawa nafsu itu disebut bahruz dzunub, lautan dosa. Iblis sebelum Adam diciptakan itu kan makhluk yang paling taat, Pak. Jangan bicara sholat dengan iblis, nggak ada apa-apanya sholat kita. Jangan bicara zikir dengan iblis, kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Jangan bicara cerdas dengan iblis, kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi iblis yang taat, ahli zikir, kemudian amalnya banyak, akhirnya Allah hukum menjadi hamba yang kekal di api neraka. Hanya satu, Pak, tidak mampu mengelola hawa nafsu. Perintah Allah sujud kepada Adam dalam konteks bukan menyembah, tapi nafsu iblis menentang perkara itu. Akhirnya Allah pun murka kepada dia. Maka oleh sebab itu, insya Allah kita sudah melewati fase-fase yang begitu berat ini. Maka izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan sudah berakhir. Sekarang Syawal keberapa ini, Pak? Udah lupa ya? Memang begitu, Pak. Kalau banyak makan, minumnya kopi, otak agak lambat berputar. Makanya aku minumnya 7 kurma, maka otakku terus berjalan. Kira-kira ini Syawal keberapa ini? 11? Hah? Nah kan di kita aja yang satu majelis nggak satu mazhab, cemana ya? Saya pusing. Apa gua 10 loh. Datuk dosa boleh. Apa dua boleh 1,5. Macam mana kita mau melawan Israel? Melawan jumlah Syawal aja gagal. Ada yang ngomong 12, tapi kata orang Thariqah Naksabandi di Pariaman ini ke-15, Pak. Karena orang tuh curi stat, bos. Kita masih puasa, orang tuh udah takbiran. Jadi kemarin teman-teman di Tapung Hilir yang malas-malas puasa, orang tuh berangkat ke Pariaman semua. Sampai sana lebaran. Itu namanya talfiq. Talfiq itu dalam konteks fikih itu diharamkan kalau tidak ada urgensinya. Tidak boleh menggabungkan 2 pendapat, 3 pendapat hanya untuk kesenangan kita sendiri. Begini, Pak, contoh. Dalam konteks bermazhab, kita ini masih Syafi'i kan? Belum ada yang Salafi di sini. Karena hampir-hampir ada. Hampir-hampir udah ada. Karena kalau Salafi tidak mau kumpul gini, Pak. Jangankan yang ceramah, jamaah saja disesatkan. Saya mikir-mikir, sesatnya halal bihalal itu di mana? Sesatnya Isra Mi'raj itu di mana? Sesatnya Maulid Nabi itu di mana? Masa orang seganteng-ganteng ini disebut sesat? Ini kan muka-muka ahli surga semua. Cuman mati dulu, Pak. Kalau begitu tak boleh menggabungkan 2 pendapat karena kemauan syahwat atau keinginan. Contoh dalam mazhab Imam Syafi'i begini. Aulamastumun nisaa, bersentuhan telapak tangan atau tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ada orang nyebutnya muhrim. Saya tanya sama guru kami yang hidungnya mancung, lahirnya di Arab, asli orang Arab. Saya tanya, apa beda muhrim dengan mahram? Di Indonesia itu kan lebih familiar muhrim.
Padahal bahasa yang benar mahram. Tapi karena dialog ini diulang-ulang menjadi ungkapan yang betul. Kan begitu? Padahal muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram. Mahram orang yang haram kita nikahi. Begitu. Jadi bersentuhan telapak tangan laki-laki dan perempuan secara langsung yang bukan mahram, maka wuduknya batal. Begitu Pak ya. Termasuk sama istri enggak? Termasuk dengan, padahal istri itu bolak-balik kita cium tak haram Pak. Enggak, diam dulu, jangan banyak protes, lambungku sakit. Ini kacaunya kan menyentuh telapak tangan. Padahal istri itu kita cium Pak. Bahasa Al-Quran yang dahsyatnya, datangilah istrimu dari mana saja kau mau. Dari depan, mantap. Dari belakang, asik. Dari samping kanan, lezat. Dari atas, endehoy. Ini kan udah nikah semua ini kan. Ada yang belum nikah? Alah, mampuslah kita ini. Siapa yang belum nikah? Aduh kacau. MC enggak Jo nikah loh. Iran, Israel, Amerika udah bertempur. Ustadz enggak Jo nikah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begini Pak. Dulu Adam itu pernah cemburu melihat 2 ekor burung yang terbang di dalam sorga berpasang-pasangan. Dia mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, burung aja nggak jomblo. Masa aku manusia pertama belum kau ciptakan pasangan? Diciptakan Hawa dari pasangannya. Pesannya begini, kau yang jomblo-jomblo tobat kau. Kami aja mau mencari yang kedua ketiga, dia satu pun tak dapatnya. Begini Bang, Quran hafal, Jumat khotib, jamaah mendengar tausiah, tapi kalau belum nikah imanmu sumbing bos. Loh, iman yang sumbing Pak. Yang ngomong itu Rasulullah. Kata Nabi, man tazawwaja faqad istakmalu nisfal iman. Yang sudah menikah menyempurnakan sebahagian imannya. Yang belum nikah berarti kan sumbing imannya. Jadi nggak usah lah jadi protokol nanti penutupan Malu kali kami di protokol yang masih jomblo ini. Iya kan Pak? Sementara kami di sini sedang mengincar-ngincar janda kilometer 18. Ada Pak. Di sini ada grup janda, mau Bapak? La ilaha illallah. Ini bercanda. Jangan pulang nanti ke rumah telepon nak mak nikahkan dan mak. Jangan pula. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal istri kita itu kita cium boleh, kita peluk boleh. Bayangkan. Sampai-sampai kemarin itu kan Ustadz tahu gaya helikopter kan? Ini kan laki-laki semua kan? Gaya helikopter kan? Bayangkan itu Pak. Tapi giliran menyentuh tangannya atau kulitnya di waktu wudhu kok bisa batal? Ayo coba. Pernah nggak nalar kita sampai ke sana? Istri kita itu bukan mahram kita, betul, makanya boleh kita nih. Kalau mahram kita nggak bisa nikah sama istri kita Pak. Karena istri itu bukan mahram kita, maka kita boleh nikah dengan dia. Terus istri itu siapa? Ajnabiyah,
wanita lain di luar nasab yang boleh kita, dalam konteks Imam Syafi'i kalau bersentuhan batal. Tapi dalam konteks mazhab yang lain beda Pak pemahamannya. Tiba-tiba waktu wudu dia pakai Syafi'i, waktu membatalkan dia pakai Imam Maliki. Ini kan saenake udele dhewe. Enggak bisa gitu, Bos. Maka talfik itu kalau tidak ada urgensi, maka sepakat para ulama itu tidak dibenarkan, akan merusak. Nah, Bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Pertama begini, kalimat yang diajarkan oleh para sahabat ketika Idul Fitri itu ya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi yang viral di Indonesia ini kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah kalimat minal aidin wal faizin itu ya artinya mohon maaf, padahal jauh betul itu Pak. Cobalah lihat spanduk-spanduk dari pimpinan pemerintahan itu. Mbak ada. Oh, ini kan belum punya APBD nih Pak. Tapi Gunung tadi udah ada sekjen ya. Mereka berarti SK-nya dari Kemenkumham ini sudah. Jadi pastabiqul khairat ini bukan majelis kaleng-kaleng ini Pak. Ya, walaupun mukanya muka sakaratul maut nampakku, ini bukan kaleng-kaleng, pakai sekjen dia Pak, sekretaris jenderal. Cuma di sinilah sekretaris dan jenderal tak bergaji Pak. Kawanku sekretarisnya di Dana Bos 600.000 gajinya. Iya, jenderal ada sana puluhan ratusan juta, tapi di pastabiqul khairat nih masya Allah, karena memang namanya pun pastabikul, bukan pastabiqul mal. Pastabikul khairat itu kan berlomba-lomba dalam, bukan berlomba-lomba mengumpulkan harta. Udah gratis lah, kalau ustadz nggak bisa. Mana bisa Pak, nggak bisa. Aku kemari aja pakai Dexlet tadi, nggak ada biosolar. Dexlet untung belum 23.000, tadi masih 15.000, ku isi 30 liter Pak. Berarti 450.000. Itu minyak aja itu. Minyak aja. Tapi jangan pula kamu pikirkan, enggak. Itu tak perlu dipikirkan, diselesaikan. Bapak yang dirahmati Allah, itu tengok spanduk-spanduk itu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah minal aidin wal faizin, mohon maaf. Bupati Kampar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teh botol sosro mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan. Otakku berpikir Prabowo minta maaf, banyak salahnya, mungkin banyak. Bagi yang benci banyak kali salah si Prabowo ini. Bagi yang seneng, nggak ada salahnya Pak, betul semua. Karena memang ciri-ciri penjilat tuh membetulkan semua yang salah Pak. Yang penting ABS, asal bos senang. Tapi bagi orang yang menentang kebatilan, qulil haqqa walau kana, katakan kalau salah tuh ya salah, bener ya bener. Ahmad Yuzar minta maaf, mungkin banyak salah, tapi botol sosro Pak. Itu ku baca di jembatan Danau Bingkuang, teh botol sosro
mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf. Apalah salah si teh botol sosron, ku cari-cari Pak, tak dapat ku sampai sekarang. Tapi intinya kerangka berpikir kita selalu berkutat pada kalau disebut minal aidin wal faizin pasti artinya mohon maaf lahir dan, padahal jauh betul itu. Pertanyaannya, kapan kata-kata minal aidin wal faizin ini diucapkan? Ada minimal 3 perang yang dahsyat pada masa ke Rasulullah SAW. Ada perang Khandaq, itu perang yang luar biasa. Ada perang Badar, itu pun perang yang begitu sangat amat dahsyat. Belum lagi perang Khandaq, Uhud, Rasulullah pun hampir menjadi korban. Paman beliau Hamzah tewas ketika itu. Di waktu perang Badar, saudaraku yang dirahmati Allah, itu kekuatan umat Islam dengan kekuatan kafir tidak seimbang. 300 banding 1000. Menurut prediksi otak, pasti umat Islam kalah. Pantauan para ahli, Islam tidak bakal menang 300 banding 1000. Tapi ketika itu ternyata ada bala tentara yang tidak diketahui asal-usulnya, berpakaian putih, menghunus pedang, menggunakan kuda, menembus jantung perlawanan dengan begitu sangat amat semangat. Akhirnya medan Badar membuktikan kecil bukan berarti lemah, sedikit bukan berarti tidak kuat. Sama kayak kita ini kan Pak, kita sikit bukan berarti nggak meriah. Memang orangnya memang segini kan. Kadang-kadang banyak pun nggak ada manfaatnya, betul. Orang rame Pak, tapi kalau nonton biduan yang jual pantat sama lubang tai aja, iya kan Pak. Ada bapak-bapak ini suka nonton keyboard, ada kau. Pakai pula jas pastabikul khair, la ilaha illallah. Selentik jin mampus awaknya. Pakai jas pastabikul khair, inyo pulo paling depan asing. La ilaha illallah. Pecat dia itu Adinda Mustaqim. Membuat malu. Pangkatnya sekjen pula enggak? Enggak. Terus sekjen kok memang apa Al-Qahar kok kan Ustaz Hadi. Enggak ada Pak. Gila sekarang nih. Semalam Isra Mi'raj. Baca Isra Mi'raj yang viral itu di YouTube, di TikTok itu. Berjoget-joget dia la ilaha illallah. Itu bagi jamaah fastabiqul khairat, la ilaha illallah dari hati yang paling dalam. La ilaha illallah. Sudah serusak itu zaman hari ini. Tapi kalau dia tidak tergabung dengan fastabiqul khairat Pak, tetapnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin kamu konya newotan. Beda la ilaha illallah orang yang betul-betul paham, ya kan Pak? Contoh gini, dalam tasawuf gerakan la ilaha illallah itu kan diajarkan. La ilaha selesai. Tapi bagi orang yang baru belajar tahlil, dia tak tahu arah kepala kemana. Penting boyong. Sondekan mabuk tuh. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu penyanyi dangdut baru tobat ikut tahlil. Adonan jingkrak-jingkrak la ilaha illallah, la tiba-tiba rupolun jo makan. Begitu Pak. Jadi kata Kiai Zainuddin MZ itu, dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Jadi fastabiqul khairat ini selain berkumpul mendengar, ini adalah kumpulan orang-orang yang belajar supaya hidupnya terang ke depan. Amin ya Rabbal. Nah, sampai mana tadi? Oh itu ya, teh botol sosro. Begitu, padahal itu lain. Dan di medan Badar, pasukan musuh itu takluk.
Kabar kemenangan umat Islam sampai ke telinga istri-istri para mujahid di Madinah. Berkumpul para istri di pintu gerbang kota Madinah menyambut kedatangan para suami yang baru pulang berjihad. Senang, bahagia, gembira, sumringah. Para suami pun begitu, istri begitu berlari menjemput suami masing-masing. Begitu juga suami menjemput istri masing-masing. Nggak ada menjemput istri orang, Pak. Sekarang kan kita hobi menjemput bini orang. Ya banyak ini, Pak. Banyak hobi menjemput bini orang. Bini ditinggalkan di rumah. Karena memang saya pun tidak bisa pungkiri, ternyata rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri. Itu fakta, Pak. Jadi istriku protes, terus aku, bang, rumput apa? Kau rumput yang sudah kena gromokson, ku bilang. Sudah kuning menjelang mati. Jadi setelah istri dan suami bertemu, mereka berpelukan, bersimbah air mata sedih bercampur dengan bahagia. Suami mujahid Badar mengucapkan ke telinga istri mereka, minal a'idin wal faizin, kami baru pulang dari pertempuran dan mendapatkan kemenangan. Terus kenapa kalimat itu kita ucapkan setelah berpuasa Ramadan? Karena memang kata Nabi, nahnu narji'u min jihadis sughra ila jihadil kubra. Ketika di medan Badar itu, Pak, Nabi juga mengatakan, kami ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Padahal Badar sebegitu menyeramkan dan menakutkan. Nabi tetap mengatakan, kita baru pulang dari jihad yang kecil sedang menuju jihad yang besar. Sahabat bingung, ya Rasul, kenapa kau katakan seperti itu? Jihad yang besar itu apa sih? Kata Nabi, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafs. Bukankah Ramadan adalah pertempuran melawan hawa nafsu? Bukankah Ramadan esensi yang paling sempurna adalah pertempuran melawan hawa nafsu? Bukankah Ramadan adalah jihad melawan hawa nafsu? Kalau bicara lapar kita sudah terlatih, Pak. Bicara haus kita sudah biasa, Pak. Jangankan di tengah gurun pasir, padang tandus musim kemarau haus, di musim hujan pun kadang-kadang Ustadz kehausan kok. Sumpah aku. Musim hujan, Pak, haus. Betul saya. Musim hujan haus. Jadi memang yang hilang hari ini, Pak, dari penuntut ilmu itu kan adab. Aku santai aja lah. Betul, Pak. Yang hilang dari penuntut ilmu sekarang bukan hafalan, Pak. Bukan ilmu, tapi adab. Kau tak nak beradab leh? Nyo jamaah minum Ustadz awi. Itu tuh gawat gini, Pak. Keserius kau tuh. Iya serius kah? Nak cosondo dah. Nan hilang kini dari penuntut. Banyak anak penghafal Quran, tidak sedikit anak pintar beretorika, pulang kampung Ramadan ceramah menjelang sholat tarawih, hebat luar biasa. Tapi adabnya hilang. Apa sebab? Karena Pak Jondo itu ndak beradab doh. Terus hati-hati den gini. Kalian minum den ndak jodoh. Hah? Anda. Oh iya ketuanya. Sama sekjennya. Ketua aja sekjen. Oh deh mah. Kita nih gawat. La ilaha illallah. Ya amin. Itu deh. Iya. Aduh.
La ilaha illallah. Jangan itu. Jadi bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, itu jihad yang sebenar-benar jihad itu jihad melawan hawa nafsu. Musuh yang terdekat kita hari ini, Pak, bukan Israel, jauh betul Israel itu. Musuh yang terdekat kita hari ini bukan Amerika, bukan. Musuh kita itu ada pada diri sendiri. Itulah hawa nafsu ini hebat, Pak. Dulu ketika hawa nafsu itu diciptakan, Allah tanya kepada dia, "Hei nafsu, man anta wa man ana?" Kau siapa? Kata Allah. Aku siapa? Kata Allah. Nafsu jawab, Pak, kau, aku. Nyo kalau bahasa waang deyen. Itu dia sombong nafsu dutu. Kau, aku. Hebat betul, Pak. Allah hukum dibakar di api neraka. Enggak sebentar, Pak. 1000 tahun. Selesai 1000 tahun masa hukuman, Allah bangkitkan. Kira Allah sudah tobat. Tanya lagi sama nafsu. Nafsu, man anta wa man ana. Nafsu tetap sombong. Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Allah hukum kembali. Di lautan salju dingin membeku 300 tahun. Bangkitkan kembali. Kira Allah sudah tobat. Allah tanya, nafsu, man anta wa man ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Dibakar sudah, direndam di lautan es pun sudah, namun taubat tidak. Akhirnya Allah kasih hukuman yang ketiga. Gak dikasih makan, Pak. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Sehari masih kuat, bos. 2 hari masih tahan. 3 hari mulai melemah. 4 hari hampir mengalah. 7 hari, 14 hari seterusnya baru dia taubat. Apa katanya? Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Enggak makan, enggak minum. Namanya puasa. Maka orang waktu puasa itu, Pak, kan enggak punya kekuatan, betul? Enggak ada kekuatan. Apa sebab hawa nafsu sudah tertekan karena lapar dan haus? Pesannya apa? Kalau di waktu lapar dan di waktu haus saja kita mampu mengelola hawa nafsu, maka di waktu kenyang pun mestilah sanggup mengelola hawa nafsu. Di waktu lapar taat, di waktu haus taat. Perhatikanlah orang di waktu Ramadan itu. Zuhur tengah 1, jam 11 sudah ke masjid, Pak. Bangga sekampung. Rupanya tertidur di masjid. Kalau dia tidur di rumahnya mengamuk lah, ini pelet kan. Di masjid pakai AC tidur dia di situ. Nggak bangun-bangun, orang sudah asar dia masih tertidur. Istrinya pun bangga, alhamdulillah. Selama Ramadan lakiku nggak keluar-keluar di masjid. Datang kata imam masjid yang masih lajang tadi, laki kau tertidur. Oh, tertidur pun lakiku imannya nggak sumbing. Itu ceritanya. Biar lakiku tidur imannya tak sumbing. Ustaz, Allah, hayya ala sholat, sumbing. Menikahlah. Iya kan, Pak? Nanti kalau Ustadz menikah, aku tahu siapa pernikahan. Kalau saya, ya gratis datangnya. Enak kali kau. Enak kali. Aku mau cerita sedikit. Di Sumbar itu kalau kita mau kencing, tertulis kencing 2000, berak 3000. Kencing.
kencing lawak kan Pak. Kasih duit 5.000, tak punya balekan 3.000. Cemana supaya Pak? Udah berak aja Bapak katanya. Kan memang kurang asam itu yang jaga WC umum tuh. Itu kencing Ustaz. Apalagi tausiah pernikahan, manalah bisa. Tapi insya Allah aman. Ustaz Ajirwan besok fotografer ya kan, sekjen nasi, saksi dibayar. Oh iya. La ilaha illallah. Coba perhatikan orang yang puasa kemarin, Quran khatam, taraweh 30 hari tembus, iya kan? 10 hari terakhir dia iktikaf di masjid, tak keluar-keluar. Nelpon bininya, "Bang, pulang apa?" "Enggak, iktikaf." "Pulang apa Bang?" "Sebentar ya." "Enggak, aku udah suci loh Bang." "Oke," pulang dia. Rupanya dia iktikaf loh, haid bini di rumah. Karena haid bininya, iktikaf dia di masjid. La ilaha. Pantas zikirnya tertunduk begini aja. Apa tuh? Asal iktikaf dia gugur rambut dua. Rupa dek bini haid di rumah Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi hari ini Pak, setelah perut kita kenyang, berbuka kita hari terakhir bulan suci Ramadan, sahut menyahutlah dari masjid dan musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan kita, kenyang kita. Rupanya karena kenyang itulah Pak kita meninggalkan masjid, ya kan? Karena kenyang itulah Pak kita, semua pula kita makan. Mulai kacang tojen, ombus-ombus. Apa itu ombus-ombus? Asal kita makan, katanya roti sagon, roti gulung, lomang, semua kita makan. Ternyata karena perut kenyang itulah Quran tak terbaca lagi. Karena perut kenyang itu pula lah Pak tak bangun kita malam lagi tahajud. Betul? Kau lihat tuh, aku ndak ya. Betul kak, aku ndak Pak, aku tetap bangun aku tengah malam. Sholat Ustaz ndak kencing. Semenjak berarti kencing dia kerjaku. Makanya tidak ada orang yang sampai kepada target aulia kalau masih hobi makan. Ulama-ulama terdahulu Pak lebih banyak mengosongkan perut, iya kan? Pengajian inilah kalau perut kenyang. Apa yang terjadi? Pepatah Melayu, kalau perut sudah urat perut sudah kencang, kendurlah urat mata. Ustadz ceramah 15 menit, dia sudah mimpi perang sama Palestina Israel. Katanya. Nauzubillahi min. Ulama dulu lapar Pak. Contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ketika menjadi khalifah, ada sebuah kisah yang luar biasa. Khalifah itu kalau kini apa namanya Pak? Presiden lah ya. Jabatan presiden Pak. Statusnya sahabat, dijamin masuk surga, istrinya putri Rasulullah SAW. Ketika dia menjadi khalifah, istrinya, siapa nama istrinya Pak? Fatimah. Tiba-tiba datang orang mengadu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, iya, anakku menangis di rumah. Oh terus? Sudah mulai kemarin dia tidak makan. Sudah kuhibur dia dengan A, B, C, D dan seterusnya, tetap dia menangis. Terus, kau kan khalifah, tolong bantu aku hari ini supaya anakku kenyang, dia tidur dan tidak menangis. Lapor sama istrinya, Fatimah, ya suamiku, ambil gandum yang ada di dapur kasih sama dia. Fatimah protes, itulah perempuan Pak, bukan bini bapak aja yang tukang protes. Istri Sayyidina Ali pun
protes. Apa kata Fatimah? Suamiku, gandum yang tersisa di dapur itu hanya cukup untuk kita makan berdua. Engkau dan aku belum makan hari ini. Kalau kita kasih nanti kau dan aku kelaparan. Kata Ali, ambil Fatimah, berikan kepada dia. Terus engkau dan aku makan apa? Apa kata Ali? Aku lebih baik menahan lapar di dunia ketimbang nanti di akhirat mempertanggungjawabkan tangisan anaknya yang kelaparan tadi. Ada pemimpin di Kampar macam itu, Pak. Pemimpin di Kampar nih, Pak, di Indonesia nih baru dilantik. Harapan awak pemimpin yang baru dilantik itu kan, Pak, doanya nawaitu sauma godin. Dia berpuasa. Jangan mobil baru dulu ya kan, Pak. Negara lagi sakit. Tapi kan nggak ada juga gunanya ku ceritakan sama Bapak ini. Sekjen pun tak begajinya, gimana lah. Tapi paling tidak, mana tahu di antara jamaah Fastabiqul Khairat ini 5-6 tahun akan datang ada yang jadi anggota DPRD. Amin. Mana tahu kan yang belum nikah tadi kan? Mana tahu loh. Iya, cuman kalau dia belum pantas jadi anggota DPR, belum lah. Karena belum nikah tadi. Insya Allah kita doakan Adinda, semangat lah. Wah, tapi hari ini pejabat kita, Pak, pagi dilantik, siang baca doa, Allahumma lakasumtu wabika amantu. Niat buka orang buka puasa itu kan kemaruk, Pak. Semua dimakani, betul? Itu yang terjadi. Lapar. Rasul itu, Pak, punya adab. Apa adab Rasul itu? Tidak pernah ada sedikit pun makanan yang menginap di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat, semua diberikan. Jadi jangan pala kenyang-kenyang kali. Mulai pengajian bulan depan jangan buat-buat kue minuman lagi. Insya Allah nggak ada yang datang, yakin aku. Iya kan? Contoh wirid, Pak. Wirid itu kan kami read, membaca. Yang dibaca Yasin. Tidak ada kaitan Yasin sama kopi, tak ada kaitan Yasin sama risol, sama bakwan, sama Indomie miso. Ada nggak kaitan? Nggak ada. Tanpa kopi dan risol bisa nggak baca Yasin? Tapi coba buat minggu depan wirid di rumah Bapak. Jangankan kopi, air putih pun tak ada. Apa kata orang? Ini yang pertama dan terakhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wal qahar. Tak ada lagi cerita itu. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jihad yang paling sesungguhnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Kapan nafsu itu akan kalah? Kata Nabi, kalau mulut kita sudah disumpal pakai tanah. Dapat emas segenggam cukup? Tidak, pengen 2 genggam. Dapat 2 genggam cukup? Tidak, pengen 1 plastik. Dapat 1 plastik cukup? Tidak, pengen 1 goni. Dapat rumah 1 cukup? Tidak, pengen buat 2 rumah lagi. Dapat istri 1 cukup? Enggak, Pak, pengen nambah 2, 3, 4. Saya baru-baru ini jumpa kawan, Pak, udah 7 tahun nggak jumpa. Tiba-tiba jumpa, kanan perempuan, kiri perempuan. Mak, hebat apa aku? Lama, Pak, tak berjumpa. Bang, sini dulu. Siapa yang kanan? Istri. Yang kiri? Istri. Terus siapa? Sunnah. Oh, istri 2 sunnah, istri 1 nyunah. Coba baca ayat dulu, Ustaz. Pangkihuma tobalakum masna. Indak cie do, Pak, langsung masna. Aku udah coba, Pak, cari masna itu. Alhamdulillah. Kumat asam lambung sebelah lagi di gasnya. Begitu. Tak cukup, Pak. Tak akan cukup.
Kapan hawa nafsu itu bisa ditaklukkan? Satu, dengan lapar dan haus. Yang kedua, kalau mulut sudah disumpal pakai tanah, barulah kita akan merasa cukup. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan berpuasa dan hari ini kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan semoga Allah hapuskan segala dosa-dosa kita, amin. Sampai jam berapa ini Pak? Aku udah sakit kali perutku. Dah yang terakhir lah ya, tak usah lama-lama kali kan Pak, karena aku tengok pun udah tak semangat bapak-bapak nih. Ada yang dari tadi begini aja aku tengok mukanya. Iya, sedih kali kita. Ini Pak, saya kasih tahu, jangan sepele dengan majelis ilmu. Majelis ilmu ini kan kata Nabi taman-taman, sedangkan duduk di taman kaca mayang orang semangat. Ke kanan rok pendek, ke kiri ketiak. Semangat dia, ke kanan Cina, hanya yu orang paha putih. Hah, semangat dia. Taman kaca mayang, parkir 10.000, naik odong-odong 30.000, bakso bakar sebesar jempol 15.000, duduk setengah jam tewas 250.000. Semangat dia Pak. Malunya kita hari ini ada orang duduk di taman sorga, hidup segan mati tak mau Pak. La ilaha, taman sor. Maka Pak semangat Pak, jangan mengantuk apa. Nggak ada mengantuk dong. Ikut duduknya di taman sorga aja semangat dong. Tanya pulau kan Pak, apa membuat apa nak semangat? Ikut Ustaz biasalah habis lebaran kok pulang kampung. Oh, pulang kampung. Apa istilah pulang kampung tuh Pak? Mudik. Kita bahas mudik tuh. Mudik tuh berasal dari bahasa Arab Pak. Adakah yudikku mudikun. Suka-suka aku diam kamu. Dengarkan aja lah. Adakah yudikku mudikun. Bahasa Arab Pak. Apa artinya pusing kepala? Orang mudik tuh kan pusing kepala Pak, iya kan? Macet, pusing nggak? Anak muntah, pusing nggak? Di tengah jalan ban pecah, pusing nggak? Pusing. Bertambah pusing mudik tuh karena mudik butuh dana. Dana tuh pun berasal dari bahasa Arab Pak. Dain. Iya tuh. Tidak serius. Dana itu berasal dari bahasa Arab dain. Dain itu apa artinya? Utang. Kenapa mudik menjadi pusing? Karena pulang kemari mikirin. Inilah dia, ini ya. Pusing juga. Tentu tak semangat dia di taman sorga. La ilaha illallah. Udah mudik lah. Hei orang Indonesia nih Pak, hebat Pak. Orang Indonesia ini termasuk pengamal kaidah usul fiqhiyah. Apa kaidahnya itu? Al-adatul muhakkamah, tarkul adah adawah. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan hukum, betul? Mudik adat atau syariat? Adat. Tapi mudik tidak bertentangan dengan syariat, dia bisa menjadi hukum. Maka sekarang apa kata istri kita? Wajib pulang kampung. Onde mak bertambah hukum wajib gini Pak. Ndado cito. Iya kan? Beli baju baru waktu lebaran, adat atau hukum? Adat. Tapi apa kata istri kita? Dan 5 pasang anak ompe, abang cie julah katanya. Ada, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Betul beli baju baru itu tidak bertentangan dengan syariat, tapi bertentangan dengan penghasilan Pak. Menjadi syariat, betul nggak?
halal bihalal. Ini sampaikan kepada sisi lapi itu. Ada. Mana ada salafi mau datang. Kalau ada salafi datang berarti sudah tobatan nasuha dia. Kena malam Lailatul Qadar dia malah. Mata-mata dan takut do Israel nanjur takut dan. Loh, saya Pak 4 tahun yang lalu khutbah Idul Fitri di Pasar Minggu Kandis. Ada polisi di depan. Semua isi khutbah saya dia catat. Aku batin, sedangkan Bupati Zukri kusuruh tobat. Apalagi kau pangkat bribda dalam hatiku. Aku saking banyaknya pangkatku tak nampak lagi. Habis itu dia datang setelah turun. Ustadz dari mana? Kampar. Siapa Ustadz? Polan. Batak, gue bilang. Apa maksud Ustadz menyampaikan? Supaya kau tobat, gue bilang. Shadaqallahul azim, piya gue tinggalkan. Di jalan aku mampus lah, kena tilang lah. Begitu. Bapak sekalian rahmatnya. Halal bihalal. Saya punya teman Abdul Haris Samosir LC. Kami sekamar di pondok pesantren Ma'ad Hadisatur Rasid. 7 tahun kami di pondok. Kami seperti baju dengan kancing, tak terpisahkan Pak. Di mana ada Haris, di situ ada saya. Muajang. Kami ibarat kepompong dan ya kupu, tapi aku kupu-kupu lah, dia kepompong. Dia agak hitam dia Pak. Nah, tak terpisah Pak. Takdir saya tak sampai ke Universitas Ummul Qura karena aku melawan yayasan. Makanya kamu yang mau sampai ke sana, jangan kau lawan Ustadz Abdul Hadi. Janganlah kau terima aja. Suruh nyuci piring cuci. Suruh kau jungkir balik ke sawitan san jungkir balik kalau bodoh. Maksud saya begini Pak. Maksud saya begini. Ada pepatah mengatakan, laula kanal murabbi lam arabtu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru Pak, kita tak kenal Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau apa dia sebut? Ihya Ulumuddin itu Pak, yang kata sisi lapi itu hadisnya lemah-lemah. Al-Ghazali itu hujjatul Islam. Datang kata orang yang baru hafal hadis 3 dengan syarat laptop hidup. Kalau mati laptop hilang hadis dari otaknya Pak, saking longornya. Apa katanya? Al-Ghazali mengatakan hafalanku tentang ilmu hadis lemah. Bodoh dia. Kalau ulama ngomong jangan literasinya, jangan ungkapannya dibahas, tapi maknanya dibaca. Apa makna yang disampaikan Al-Ghazali ketika mengatakan hafalanku tentang hadis itu lemah? Al-Ghazali ingin mengatakan aku ini orang yang orang yang tawaduk Pak, rendah diri, nggak sombong, nggak kayak orang yang itu. Akulah yang paling benar, jangan ikut mereka, ikut saja kami. Mereka ahli neraka, kamilah ahli surga. Hantu gue bilang. Ya Pak, aku baru begaduh aku sama orang salafi, hampir bertumbuk, cuman karena lambung masih sakit kan, besoklah dulu sehat gue bilang. Iya Pak, nanti gue laporkan dulu sama sekjen gue bilang. Sekjen kami main pencak silat gue bilang, lawan lah gue bilang. Kan begitu, sekjen juga aku hadirkan gitu lah. Iya kan, apa-apaan gitu ini. Alah, aneh-aneh aja. Halal bihalal ini Pak, teman saya itu saya tanya, Riz, saya bilang, berapa tahun kau dulu di Ummul Qura? Hampir 7 Bas katanya. 7 tahun kau pernah pulang? Enggak. Berarti lebaran di sana? Iya. Ada halal bihalal di Arab Saudi? Tak ada kata. Apa arti halal bihalal? Dia cari di dalam kamus Al-Munjid. Kamus bahasa Arab yang paling hebat Pak itu Al-Munjid. Kamus bahasa Arab tapi terjemahannya pun bahasa Arab. Kalau hidung pesek tak bisa baca Pak, tak bisa baca. Kalau mancung-mancung sikit kayak aku bisa lah. Di dalam kitab Al-Munjid itu pun tak ditemukan arti halal bihalal. Jadi hebatnya orang Indonesia Pak, biar hidung pesek, kulit hitam,
bau ketek, tak punya duit, tapi bisa menciptakan bahasa Arab halal bi. Tanyalah sama Syekh Yusuf Al-Qaradawi kalau dia hidup dulu. Ya Syekh, ma makna halal bi halal? Apa katanya? La adri, aku tak tahu. Tapi orang Indonesia ini Pak hebat. Halal bi halal. Ini tradisi Pak. Tapi tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat. Di mana bertentangan dengan syariat? Ada di sini yang mendengar ceramah ini sambil judi online, ada. Main HP adalah salah satu tadi kan. Ini kudoakan kau HP kau rusak lah. Aku yang palaan aku Pak, ceramah dia main HP. Kudoakan HP kau rusak. Tapi kalau moto boleh ya. Tak ada Pak. Ini adab ini. Loh, ini adab, betul nggak? Awak dulu Pak, dulu ya. Sekjen enggak? Sekjen enggak ada. Ada sekjen main HP tadi? Ada, aku tengok 2 kali dia. Aku enggak, kalau sekjen karena itu urgent kan. Itu permintaan bala tentara ke Iran, enggak? Wah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini adat, tapi adat tidak bertentangan dengan syariat. Kita ngaji, perintah Allah. Quran dibaca, perintah Allah. Dakwah, ayatnya tadi dibacakan sama qori internasional kita. Ya, cuman ketinggalan tiket pesawat jadi dikalah deh. Nggak apa-apa, yang penting internasional lah. Oleh Jonika, alah. Sumbing imanmu sayangku. Nikah kau cepat ya. Kau mau janda beranak 4. 10 hektar kebunnya ini ada. Udah asam urat, asam lambung, putih rambut. 4 hari mati tuh. Separuh warisannya untukmu, mau bagi 2 kita. Yuk 5 hektar Pak kali 300 juta 1,5 M, mau bagi 2 kita. Bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah, ini adat tapi tidak bertentangan dengan syariat. Apa tujuan kita di sini? Merapatkan saf, meluruskan barisan. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, mengeratkan yang pecah, menyatukan satu visi dan misi. Karena apa? Sebab kita ini udah jauh tertinggal Pak. Udah jauh kita tertinggal. Kita masalah celana di atas mata kaki tak tuntas-tuntas sekarang. Orang sudah buat meriam, sudah naik ke bulan, kita masih celana di atas mata kaki. Ini masalah udah tuntas Pak. Tiba-tiba dibongkar hari ini sekarang sama orang yang tak jelas. Lebih hebat dia dari Imam Syafi'i Pak. Lebih hebat dia dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lebih hebat mereka dari Imam An-Nawawi. Orang sekarang ribut masalah kunut Pak. Kunut tuh sudah tuntas, sudah final, tak perlu dibahas lagi. Yang mau kunut, kunut. Tak mau kunut, terserah. Kan begitu selesai Pak. Sekarang kita buka YouTube, hujat menghujat, kunut dibahas. Pusing kepala kita. Jadi oleh sebab itu, ayo kita rapatkan saf, luruskan barisan. Pesan saya yang terakhir buat jamaah fastabiqul khairat. Pesan saya sampaikan dari kitab Nasuhul Ibad ya. Tadi al-hawa bahrul dzunub. Hawa nafsu itu adalah lautan dosa. Yang kedua, wan nafs bahrus syahawat. Kemudian nafsu itu adalah lautan dosa. Tapi nafsu itu bukan mau dibuang, tapi nafsu itu mau dibimbing. Apa yang membimbing nafsu itu? Akal dan iman. Kemudian yang ketiga, wal maut bahrul a'mar. Dan yang selanjutnya, kematian adalah lautan amal. Ada amal mahdo, ada ghairu mahdo. Ada amal yang langsung kepada Allah. Salat, puasa, haji, langsung kepada Allah. Ada amal yang ghairu mahdo. Biasa disebut dalam konteks fikih namanya muamalah. Dan halal bihalal ini adalah muamalah. Adalah
hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan merasa hebat, Pak. Kalau Anda ahli tahajud, sebulan sekali hatam Quran, tiap minggu menyantuni anak yatim, tapi sama tetangga hubungannya nggak bagus, nggak bener juga itu. Nggak bener. Tapi sebahagian orang, wah sama tetangga bagus, sama anak yatim peduli, tapi sholat nggak pernah, Pak. Ini juga kacau. Maka ayat yang saya baca tadi di dalam Quran surah Al-Imran, duribat alaihimudz dzillat aynama thuqifu illa bihablim minallah hablim minan nas. Kita bakal pulang kepada Allah, tapi secara faktual kita masih hidup di dunia. Jadi perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, agar baik pula hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa sebab? Kita ini zon politiken, hayawanun natiq. Kita ini makhluk sosial, Pak. Gak bisa hidup kita tanpa orang lain. Saya lah, sehebat-hebatnya saya sebagai pendakwah, kalau nggak ada yang dengar, mantap tidak? Tak ada yang mendengar, Pak. Ceramah aku sampai jam 12 siang, jam 12 malam, berkobar menggelegar, satu kitab tuntas dibahas, tapi nggak ada yang dengar. Apa kata bapak-bapak tuh dari ujung? Udah lama Ustaz tuh gila kan? Betul nggak? Tapi seramai-ramainya jamaah, kalau Ustaz nggak ceramah, apa yang mau didengar? Ustaz butuh jamaah, jamaah pun butuh Ustaz. Kita ini zon politikan, hayawanun natik. Bapak nggak bisa buat bakso, tapi pengen makan bakso, keluarin 15.000 bisa makan bakso? Butuh mereka. Jadi semua saling membutuhkan. Jadi jangan terlalu overdosis lah jadi orang. Aku tidak butuh orang, aku hanya butuh Allah. Hantu saya bilang. Aku tidak butuh orang. Aku tidak butuh orang, aku hanya butuh Allah. Dalam konteks tauhid yang sesungguhnya benar. Tapi percayalah, Pak, nanti kalau kita mati, bisa Bapak mandi sendiri. Tiba-tiba Bapak jalan ke kamar teng, udah mati. Orang nanya, loh, lele are mandi di se katanya. Geger pas tabikul khairat. Wah, bar mandi anduan sendiri. Hebat mayatnya, Pak. Kicik. Pakai kain kapan sendiri, sholat sendiri, doa sendiri, gali kubur sendiri. Bisa? Tak bisa. Jangan songong jadi orang. Betapapun kita kaya hebat, butuh orang lain. Maka oleh sebab itu, suku, warna kulit, bahasa bukan pemisah antara satu dengan yang lainnya. Bersatu kita teguh, bercerai yang sudah nikah, kan Bang? Nah, ini berlaku untuk yang sudah nikah. Betul kan? Kita ulang ya. Bersatu kita teguh, bercerai. Ini apa mau diceraikannya? Kolor bolong itulah. Aku serius ini, betul aku nih. Makanya aku udah nikah kau. Saya Pak nikah umur 23, target 25. Saya cek, saya pengen nikah 25, usia Rasulullah. Tapi Allah takdirkan 23. Oh, usia Sayyidina Ali nikah 23. Adinda umur berapa sekarang? Ah, ilaha illallah. 24 tuh kritis sebenarnya. Antara menikah dan jomblo selama-lamanya. Menikah. Apa saya bilang sama istriku di malam pertama? Sumpah menyesal aku menikah. Menangis dia, ya Allah, Bang. Mengapa Bang menyesal nikah sama aku? Menyesal aku kok nggak dari dulu. Kalau ku tahulah lezatnya menikah tuh. Tamat SD kawin aku. Begitu ceritanya. Udah nikahlah kalian. Palak kali. Jadi pepatah tadi khusus untuk yang udah nikah. Bersatu teguh kita, bercerai kita runtuh. Jadi begitu. Jangan ada pemisah. Menyatukan kita satu. Pastabikul. Masjidnya boleh ndak sama, irama sholat maghribnya boleh beda, iya kan Pak?
Cara khotibnya waktu Jumat boleh beda-beda. Ada khotib ini memang menggelogar berkobar, tapi ada sebagian khotib ini macam 3 bulan tak makan tak minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi faqad fazal muttaqun. Sidang majelis salat Jumat yang dirahmati Allah. Bersabarlah menghadapi setiap cobaan, sakit, sabar, kaya, sabar, ayah mati, sabar, rumah terbakar, sabar, bini dilarikan orang, sabar. Jamaah pun tak lagi lah. Rasul tuh Pak, waktu khutbah Jumat itu apa yang dipegangnya? Tombak. Karena memang jangan-jangan tiba-tiba ada kafir Quraisy menyerang. Kita itu maknanya apa? Semangat. Jadi bergelegar, berkobar lah. Jadi semangat kita, kompak kita, fastabiqul khairat mengikat kita. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita lebih berkembang, lebih maju, lebih bisa mendalami agama dan bangkit menuju kemaslahatan umat. Amin ya rabbal. Agaknya cukuplah sampai di sini karena ku tengok yang tersinggung sudah mulai agak-agak apa dia. Terima kasih atas jemputan malam hari ini. Insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh jamaah saya mohon maaf. Akhirnya doa. Yang lajanglah doa. Enggak. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah wa ala hadhihi niyyah fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala habibinal karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma la tada' lana hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma fatahna laka fatahan mubina wahdina ila siratam mustaqim wa nasran aziza fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil musyrikin fansurna alal qaumil munafiqin fansurna alal qaumil jahilin wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma ansurna nasarad din wansur ikhwanana al muslimin ومجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.